Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan dan diskusi pagi hari ini. Saya langsung ke Mas Umam. Mas Umam, soal undangan, mengundang menjelang pencoblosan, ada kepercayaan diri lah ya dari setiap paslon. Ini apa sih maknanya sebenarnya? Manuver politik manuvernya dari gimana? 02? Gimik doang apa gimana? Iya, selain dari ekspresi surplus kepercayaan diri, tentu statement tadi itu menjadi sebuah bagian dari siasat, setidaknya untuk melakukan counter narasi terhadap kemarin yang cukup berkembang masif salam 4 jari. Sehingga kemudian ini bisa menjadi sebuah narasi ganggu gusar, supaya kemudian narasi bergabungnya kubu 01 dan juga kubu 03 tidak kemudian terkonsolidasi secara masif. Maka kemudian narasi yang disampaikan tadi teman-teman di 02, Bang Habib dan teman-temannya, membuka ruang bagi 01 dan 03 itu adalah sebuah upaya untuk bukan hanya sekedar rekonsiliasi, tetapi kemudian betul-betul memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi kepentingan. Apakah memungkinkan atau tidak. Dan kalau misal dicermati, Mas, statement dari Pak Prabowo kemarin di debat penutup Pamungkas kemarin, minta maaf, begitu menunjukkan humble-nya beliau, itu juga bagian dari sebuah upaya yang sepertinya inline dengan narasi ini. Bahwa kemudian ini bisa dimaknai sebagai sebuah bridging untuk membuka ruang dan juga kesempatan bagi 02 menerima siapapun ya, 01 atau 03 untuk bergabung di sana. Artinya gini Mas, artinya buat 02 lebih baik membuka pintu bagi 01 dan 03 dibandingkan membuka 01. dan mengetuk pintu. Oh iya, dibandingkan 01 dan 03 bergabung dan berkompetisi dengan 02. Demikian nggak? Bisa jadi begitu, tapi begini, kalau misal kemudian nanti betul kemudian 02, ini kan relatif sudah terkonsolidasi ya elektabilitasnya, meskipun pada konteks tertentu belum melampaui angka psikologis 50%. Nah kalau misal kemudian 02 bisa dipaksa betul untuk main perpanjangan di putaran kedua, maka kemudian salah satu penentu ini kan siapa yang akan bergabung ke siapapun ya, terutama di 02. Nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu ada begini, ada semacam kecenderungan, ini umum terjadi di politik kita. Secara sosioantropologis, masyarakat politik kita itu cenderung mengikuti paslon yang memiliki kemenangan potensinya lebih besar. Nah, hal itu kemudian seringkali, kalau misal kemudian siapapun nanti, terutama misal kalau per hari ini 02, yang tampaknya bisa dipastikan masuk di putaran kedua, atau kalau misal bisa dipolkan ya masuk satu putaran. Kalau putaran kedua, 02 ada di sana, maka kemudian memungkinkan bagi munculnya gelombang tadi, mungkin istilahnya bandwagoning effect atau secara sosioantropologis itu ikut-ikutan. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, sepertinya agak nyambung dengan karakter partai-partai politik kita, terutama di partai politik kelas menengah ya. Mereka cenderung tidak kuat berpuasa dari kekuasaan. Maka siapa yang punya kesempatan menang lebih besar, disitulah kemudian membuka ruang bagi mereka untuk masuk di sana. Nah, kalau misalnya tadi dengar dari statementnya Mas Imam, ya sepertinya ketokan itu agak sedikit dibukakan, meskipun belum saat ini ya. Nah, oleh karena itu baru diintip doang gitu ya. Baru diintip. Apakah kemudian ketukan itu real, diberikan ruang nanti di putaran kedua atau tidak? Nah, itu nanti keputusannya. Tadi kalau kata Bang Habib, layar depan, layar belakang lebih hangat lagi bahkan. Mungkin bisa juga dipastikan itu. Mungkin bisa sudah ada komunikasi elit di belakang, kita mungkin nggak tahu juga Mas Imam ya. Iya, saya pikir komunikasi di belakang itu akan memberikan ruang keleluasaan ya bagi mereka, terutama di simbol-simbol komunikator politik di masing-masing kubu, karena mereka terbebas dari sandra dalam tanda kutip para veto player di masing-masing kubu, maka akan jauh lebih fleksibel. Tapi kalau misal sudah di atas kertas, sudah dibuka, saya pikir akan menjadi sebuah ruang kesempatan lebih luas bagi mereka untuk melakukan negosiasi dan kompromi kepentingan di putaran selanjutnya. Bang Habib, kalau melihat pernyataan masing-masing tadi seperti apa? Ada juga dikatakan bahwa sebenarnya ini belum saatnya lah, belum hari pencoblosan, belum jelas nanti siapa yang masuk ke dalam putaran kedua. Mas Imam sempat mengatakan jangan sampai jadi politik dagang sapi nih. Iya, secara umum ada persamaan narasi sih antara saya dengan dua sahabat saya pagi ini ya. Bahasanya udah sama-sama kita sepakat bahwa bangsa ini bangsa besar, negara besar yang harus kita kelola bersama ya. Adapun persoalan konsentrasi apakah bicara detailnya nanti atau sekarang, ya kembali ke masing-masing. Tentu kami sangat menghormati ya, teman-teman ini kan elit politik, elit koalisi masing-masing.
mereka kan sama seperti saya, sama seperti Habibur Rahman ini yang akan all out memenangkan paslon masing-masing, konsentrasinya begitu. Tapi kan kita harus juga mengisi ruang publik dengan edukasi persatuan. Sebenarnya Bayu, Ratih, narasi ini bukan baru, bukan di debat terakhir. Sebelum debat terakhir Pak Prabowo saya ingat sekali ada pidato, kalau nggak salah dengan Mas Gibran, yang Mas Gibran dorong gerobak susu itu kan, menyampaikan bahwa kami akan siap menghormati siapapun yang akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Ya. Tapi kami juga siap bergabung, ya, membuka diri, ya, apabila kami yang mendapatkan amanah dari rakyat. Artinya itu dua hal yang dua sisi yang sama. Jadi Mas Imam mengatakan saat ini masih banyak kritikan dari akademisi dan isu-isu lainnya seharusnya menjadi pertimbangan terlebih dahulu. Jadi gini, kami ini kan pihak yang disebut-sebut penguasa baru. Misalnya oleh Bu Mega kan, kalian yang baru berkuasa jangan bersikap seperti Orde Baru. Tentu apa yang pertama kami harus lakukan adalah belajar mendengar, belajar untuk lebih mendengar, termasuk dari rekan-rekan akademisi yang frekuensinya beragam. Tapi sebagian besar mendukung pemilu damai, pemilu sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Itu juga yang sedang kami kedepankan. Ya kan, kami begitu ada fakta-fakta, ya tadi kan ada paket informasi kan, kami menyampaikan bukti dugaan kecurangan dan lain sebagainya, kami laporkan, dan itu sudah ada nanti institusi yang akan menghandle-nya. Silahkan. Tapi kita ini kan berpikir juga harus 2-3 langkah ke depan, ya kan. Jadi bangsa ini kan nggak akan stuck kita sampai ke tanggal 14 Februari aja. Setelah 14 Februari itu lantas mau apa? Kan kita harus kasih gambaran. Kalau kami tidak mendapat kepercayaan, kami akan menghormati kok siapapun yang mendapat kepercayaan. Tapi ya kalau kami kan yakin kami yang akan mendapat kepercayaan. Makanya narasi itu yang lebih didengar oleh publik. Seperti kata Mas Umam begitu kan, kalau dari segi survei mungkin kami saat ini lebih beruntung ada di atas gitu kan ya. Kami siap dengan situasi setelah 14 Februari kami pastikan. Jadi jangan sampai ada ketakutan pemilu ini. Wah, takut kalau kalah sampai begini, kalau kalah begini diapa-apain segala macam. Nah, ini yang sama-sama ini narasi yang berupa ajakan sekaligus otokritik juga ke kita semua, ya kan? Kita berpolitik ini sudahlah gitu kan, jurus-jurusnya udah tahu masing-masing semua. Gitu tapi kan? gini, tapi dengar Bang Habib pagi ini adem ya. Beda dengan beberapa hari lalu. Ekspresinya Mas Habib itu sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Itu dia. Sangat humble, terbuka. Gitu. Namanya belajar jadi penguasa. Teman-teman juga begitu belajar kan. Bang Olid gimana? Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Habib ya, mungkin Bang Habib kan juga sudah tadi berpikir 2-3 langkah ke depan, karena pemilu bagaimanapun outputnya buat kita semua gitu. Tapi saat ini kan konteksnya masih dalam kompetisi nih gitu. Sekali lagi Bang Olid, ya menyikapinya gimana? Jadi begini, Mas Anies dalam setiap pidatonya, ya statement politiknya menyatakan rasa persatuan itu akan hadir jika ada rasa keadilan. Jadi backbone-nya, tulang punggungnya adalah, pilarnya adalah rasa keadilan. Ya. Sehingga mewujudkan rasa keadilan dalam setiap masyarakat itu sangat penting. Misal dalam proses pemilu ini, jangan sampai ada rasa ketidakadilan itu lahir. Atau merasa ini nggak adil nih prosesnya. Misal ada rasa takut, ada rasa ini kok ada seperti mobilisasi misal ya. Seperti itu, mobilisasi atau kepemihakan dari penguasa kepada calon tertentu. Sehingga ada proses yang dirasa ini bisa adil nggak proses pemilu ini. Nah, kalau rasa ketidakadilan itu berdampak dan seperti bola salju, itu yang bahaya. Ya. Sehingga tugas seorang pemimpin, tugas kita semua, ya para elit politik ini menampakkan, menghadirkan rasa keadilan itu. Ya, jangan sampai pada waktu proses pemilu ini nggak fair nih pemilu ini, sehingga ketika siapapun yang terpilih jadinya apa? Ada rasa ketidakadilan di situ. Bang, tapi kalau soal rasa ketidakadilan, sorry Bang ya, soal rasa ketidakadilan kan setiap paslon pasti akan merasa ada saja gitu loh ketidakadilan dengan versi mereka masing-masing gitu loh Bang. Ya misal nih sekarang nih, ya ini udah tema yang kemarin sudah dibahas gitu dengan
pernyataan katakanlah Presiden Joko Widodo yang mengatakan boleh memihak dan sebagainya. Itu saya kira pernyataan yang tidak tepat untuk disampaikan. Itu akan memantik rasa ketidakadilan, ya, terutama bagi para pendukung paslon lain yang tidak merasa untuk didapat dukungan dari beliau, ya. Karena ini menunjukkan potensi abuse of power akan terjadi kalau seperti itu. Dan ini yang harus dimitigasi. Ya, siapapun nanti pemenangnya, kita itu hadir rasa keadilan itu sangat penting. Ya, jangan sampai secara hukum legal formal, oke, ada pemenangnya, tapi secara rasa, roso kata orang Jawa begitu, rosonya itu nggak dapat. Karena begini, pemilu ini kan kayak seperti 2019 ya. 2019 itu kita harus mengingat ada lebih dari 500 petugas KPPS meninggal dunia. Ada puluhan triliun dana yang digelontorkan. Persatuan itu tidak dicerminkan dengan bergabungnya oposisi menjadi kabinet, tidak seperti itu. Persatuan itu muncul ketika ya kebijakan dihadirkannya itu adil. Contoh nih, ini setelah terjadi 2019 kemarin, oposisi kan praktis tinggal PKS. Sehingga ketika misal ada kenaikan harga BBM, PKS sendiri yang menolak. Kenaikan biaya haji, PKS sendiri yang menolak. Jadi ini tidak sehat secara substansi demokrasinya, tidak sehat. Ya, seperti kata Bang Habib tadi yang dikutip ya, baik di kabinet maupun di luar kabinet itu sama-sama mulia memperjuangkan demokrasi. Kan begitu. Nah, inilah yang tugas kita memastikan jangan persatuan itu jangan disimplifikasi dengan bergabungnya oposisi menjadi dalam sebuah kabinet, tapi persatuan harus dilahirkan dari rasa keadilan dari sebuah kebijakan. Oke, sebelum ke Mas Imam, Bang Habib tanggapi dulu, Bang. Ya, persis ya. Bang Khalid ini kan menyampaikan apa yang di awal saya sampaikan. Soal keadilan itu? Bahwa di dalam ataupun di luar pemerintahan sama-sama mulia. Soal keadilan pun kami lebih sepakat lagi ya. Kita ingin pemilu ini berjalan sesuai dengan azasnya ya, damai, luber dan jurdil. Karena itu kita juga diberikan kesempatan mempersoalkan setiap ketidakadilan, kayak kata Bayu tadi kan, kalau ketidakadilan kan semua pasti punya versi masing-masing. Ya nggak ada masalah. Kami sangat ingin mendengar ya, juga ingin merespon apabila misalnya apa yang bisa kita lakukan terkait ketidakadilan tersebut. Ya itu yang menjadi concern kami juga. Jadi mulai dari situlah kita bisa membangun kebersamaan ke depan ya. Kalau dikatakan tadi ada kritikan misalnya 2019 ke 2024 oposisinya lemah. Saya kan juga saya menghormati pendapat tersebut, tapi saya punya versi yang lain. Ya, kita melewati pandemi yang super dahsyat waktu itu. Kita bisa berhasil menjadi salah satu negara yang paling cepat meninggalkan pandemi, termasuk krisis ekonominya, karena adanya persatuan juga dan oposisi yang berkualitas. Itu perlu dicatat. PKS, Demokrat memang cuma 2 partai. Tapi mereka berdua ini oposisi yang sangat berkualitas, menyampaikan kritikan-kritikannya, masukan-masukannya, terutama di parlemen, bahkan termasuk PDI Perjuangan ya, walaupun partai di pemerintahan, tetapi juga kerap menyampaikan kritikan-kritikan yang berkualitas. Itulah indahnya demokrasi ala Indonesia. Benar-benar ademnya tapi Bang Habib. Soalnya positif semua Mas Imam. Rasa keadilan, kemudian juga tadi persatuan itu tidak semuanya dalam arti masuk ke dalam kabinet, tapi juga harus ada juga yang di sisi oposisi tadi. Kalau Mas Imam sejalan dengan Bang Khalid? Saya berusaha nggak offside dalam perasaan Rosso kalau bahasa Mas Khalid. Saya lagi kebayang, ini DKPP baru ketok palu, kemudian ketua KPU-nya kena masalah etik lagi, diperingatkan untuk terakhir kali. Kemudian hari ini kita sibuk seolah-olah digiring ngomongin koalisi apa enggak kalau nanti menang atau kalah. Ini kan nggak masuk di akal saya aja gitu. Maksudnya benar-benar ini jauh dari waktu yang seharusnya nanti kita bicara gitu. Jadi hari ini tuh kita lagi fokus gimana caranya bisa bilang nih. Kemarin kan hampir semua ya, kecuali teman-teman di 02 ya, baik Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Anies, Gus Muhaimin, itu kan mengomentari soal DKPP ini ya. Nah, kayaknya juga saya nggak ngerasa layak kalau kita ngomongin koalisi tidak koalisi gitu hari ini. Hari ini mendingan kita ngomong bagaimana kita memastikan pemilu ke depan itu kita semua punya rasa yang sama, ini pemilu yang pantas untuk kita rayakan. Itu penting itu. Bahwa pemilu besok itu
bukan soal anggarannya aja, pemilu besok itu menentukan nasib Anda, nasib saya, anak saya, cucu saya nanti one day. Kita semua, masyarakat miskin yang sekarang masih ada di ujung-ujung gang, petani yang lagi kesulitan dapat pupuk, perempuan yang merasa kesetaraannya belum maksimal di dunia pekerjaan misalnya. Kan hal-hal itu yang harusnya ada di ruang publik hari ini. Hal-hal itu yang harusnya kita diskusikan. Paslon mana yang kira-kira paling memberikan distribusi kemanfaatan, kesejahteraan buat masyarakat gitu. Bukan ngomongin kekuasaan, bukan ngomongin kita gabung atau enggak di kabinet, kita oposisi atau enggak. Kayaknya enggak ke situ gitu. Dan kalau kita terus berjarak dengan logika dan perasaan publik, saya rasa itu kita nggak memberikan edukasi politik yang baik. Saya lebih berharap sebenarnya para elit sekarang justru ayo kita membangun kembali ide-ide, gagasan-gagasan, kita pastikan demokrasi ini nanti di bilik suara benar. Nah, bagaimana misalnya para petugas KPPS tidak bermain, tidak ada politik uang, tidak ada jual beli suara, tidak ada yang bisa memastikan bahwa si A akan menang dibanding si B dengan abuse of power. Mendingan hal-hal itu saya rasa lebih cocok untuk ditaruh menjadi diskursus publik. Oke, nanti tanggapan dari Mas Umam tahan dulu ya Mas, kita akan Siap. sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.